Tadi kita sudah mempelajari beberapa toolbar modify, yaitu ada scale, ada erase, ada explode, ada fillet, dan ada juga chamfer. Kemudian yang ini kita akan mempelajari fitur offset. Fungsinya yaitu bisa menggandakan suatu objek ke atas, ke bawah, keluar, ataupun ke dalam. Untuk shortcutnya yaitu adalah O Enter. Di sini kita akan membuat objek dengan fitur offset seperti pada gambar yang di layar ini. Pertama-tama kita akan membuat perseginya terlebih dahulu, kemudian kita rotate seperti ini, kita gandakan dan kita rotate seperti pada gambar ini untuk menjadi objek seperti ini, lalu kita offset menjadi objek seperti ini. Kita coba di sini, kita klik rectangle, kita masukkan ukuran 200 x 200 untuk perseginya, lalu kita copy. Untuk perseginya ini kita letakkan di posisi yang sama, lalu kita klik lagi objeknya, kita rotate atau kita putar 45 derajat. Nah, kita akan mengulangi garis objek ini menggunakan polyline dengan shortcut PL Enter, kita ikuti. Kita enter. Kemudian kita akan hapus, delete, lalu objek yang kita ikuti garisnya sudah jadi. Setelahnya kita akan menggandakan ke dalam dengan ketebalan yang pertama ada 5,5,10, kemudian ketebalan yang kedua ada 5,5,10, yang ketiga yaitu ada 5,5,5,20, seperti ini. Kita klik objeknya terlebih dahulu, lalu kita masukkan shortcutnya O Enter, kita klik, kemudian kita isi 5, kita enter, kita klik lagi, kita enter karena sudah tertulis 5, lalu kita klik objeknya, kita offset lagi, kita isi dengan ukuran 10, kita enter. Kita klik di sini, kita isi ukurannya dengan 5 lagi, kemudian 10, kemudian 5 sebanyak 3 kali, lalu yang terakhir kita isi dengan 20, kita enter. Nah, pada yang tengah-tengah objek ini kita isi dengan hedge. Kemudian kita pilih yang GR shaper. Kita klik point di sini. Kemudian gambar yang kita buat sudah selesai menggunakan fitur offset. Fitur offset sudah kita coba dan sudah kita praktikkan. Sekarang kita lanjut ke fitur trim, di mana trim ini itu berfungsi untuk memotong suatu objek yang telah kita buat. Jadi langsung saja kita akan membuat suatu objek dengan garis-garis lurus, kemudian kita akan memotong objek tersebut. Kita bikin di sini menggunakan line kira-kira 200, kemudian kita copy saja menjadi beberapa garis,
Lalu kita bikin garis di sisi kanan dan sisi kirinya juga. Lalu kita copy lagi. Kita copy, ada 3 objek. Di sini kita bikin garis untuk objek asalnya dengan objek yang nanti ada perubahannya, yang dimana sudah kita trim nantinya. Jadi objek asalnya seperti ini, nanti kita akan coba trim, yaitu dengan cara kita klik TR sebagai shortcutnya, atau bisa klik di sini. Kita coba pakai shortcut TR. Nah, untuk menghapusnya kita bisa klik objeknya satu-satu, atau kita bisa klik langsung gini. Jadi kita tarik dari atas ke bawah ke objek yang akan kita hapus, dan kita klik untuk objeknya yang ada di sisi paling kiri, garis-garisnya telah hilang, dan kita enter untuk mengakhiri perintahnya. Lalu kita coba lagi TR, kita coba hapus yang tengah satu-satu juga bisa, langsung seperti ini juga bisa. Lalu kita coba lagi, kalau kita ingin menghapus zigzag juga bisa, satu-satu seperti ini juga bisa. Nah, jadi seperti itulah fungsi dari trim, dimana trim ini untuk menghapus suatu objek yang telah kita buat. Kita lanjutkan untuk fitur selanjutnya, yaitu fitur extend. Dimana fitur extend ini kegunaannya untuk memanjangkan sebuah objek. Jadi kita buat lagi garis dengan ukurannya sama, misalnya 200. Kita copy lagi untuk menjadi beberapa garis. Kemudian kita buat garis lagi, tapi tidak di sini, melainkan di sini. Yang tidak menempel dengan garis horizontalnya. Kemudian kita coba buat lagi garis vertikal sepanjang 200 juga. Kita copy untuk menjadi beberapa garis. Kemudian kita buat garisnya di sini, perkiraan saja. Kita kebawahkan, lalu kita buat garis pembatas antara objek sebelumnya dengan objek yang sesudahnya, atau objek yang akan kita ubah. Kita pindahkan ke sini dengan di copy, lalu kita coba fitur extend dengan shortcut EX enter. Jadi langsung saja kita masukkan EX enter, kita klik garisnya. Yang terlihat apa? Garis yang semulanya seperti ini memanjang menempel dengan garis pembatas yang ada di sebelah kanan. Garis ini akan memanjang sampai menyentuh garis pembatasnya. Jika tidak ada garis pembatasnya, garis yang akan kita panjangkan itu tidak akan memanjang, karena tidak ada garis pembatas yang akan menempel dengan garis yang akan kita panjangkan. Jadi jika kita mau memanjangkan suatu objek, harus ada garis pembatasnya. Jadi jika sudah ada garis pembatasnya, garis yang akan kita panjangkan itu bisa memanjang. Kalau kita langsung juga bisa, langsung kita tarik seperti ini dari atas, kemudian kita klik di sini.
Sama halnya dengan yang ini, kita klik saja langsung, kita tarik dari sini ke sini, sama. Misal kalau di sini kita beri lagi garis, kita beri lagi di sini garis. Apakah garis ini bisa menembus ke sini? Jika kita panjangkan, bisa. Coba saja ya, kita masukkan X enter, kita klik lagi, kita tarik saja langsung, bisa. Ini memanjang sampai yang paling kanan. Ini kita tarik lagi, garis yang kita panjangkan sudah memanjang sampai ke garis vertikal paling kanan. Jadi seperti itulah fungsi dari fitur extend. Fitur trim, fitur extend sudah kita pelajari, sudah kita praktikkan. Lanjut ke fitur array. Di sini, ini untuk menu fiturnya. Ada beberapa macam menu modify array. Ada rectangular array, ada pad array, ada polar array. Kita coba satu-satu dari yang rectangular. Kita bikin suatu ruangan dengan ukuran 600 x 800, di mana ruangan tersebut akan kita buat menjadi ruangan kelas menggunakan rectangle. Kita klik di sini untuk garis awalnya, langsung masukkan ukurannya 600 x 800. Lalu kita rectangle lagi untuk membuat suatu mejanya. Kita letakkan di sini terlebih dahulu. Meja mahasiswa itu ukurannya 120 dikali 60, perumpamaannya saja. Lalu kita buat lagi dengan rectangle untuk kursi mahasiswa, dimana dengan meja persegi panjang ini kita akan mengisi dengan 2 buah kursi dengan ukuran 40 kali 40. Untuk mensejajarkan garis kotak kursi ini, kita langsung gunakan mirror saja. Kita klik baseline-nya di sini, kemudian kita tarik ke bawah, kita enter, klik no, sudah jadi. Kita pindahkan, kira-kira di sini. Lalu kita akan mengisi penuh kelas ini dengan meja dan kursi yang telah kita buat. Contohnya seperti ini, kita klik, lalu kita masuk ke rectangular array. Sudah banyak, sudah tergandakan, namun kita akan mengubah pada bagian kolomnya itu, kita isi 3, pada row kita isi 6, lalu pada between yang bawahnya kolom ini kita isi 220, yang ini kita isi 125. Kebanyakan karena ada yang keluar kursi sama mejanya, kita kurangi di row, bisa menggunakan 5. Jadi kalau sudah sesuai, kita close. Ini untuk ruangan kelas yang diisi dengan meja dan kursi mahasiswa sudah kita praktikkan menggunakan modify array rectangular. Jadi kegunaannya seperti itu, untuk menggandakan sebuah objek secara vertikal maupun horizontal. Di sini kita sudah mempraktikkan menggandakan meja dan kursi mahasiswa langsung ke dalam ruangan kelas yang kita buat ini. Setelah kita mempelajari dan mencoba untuk modify rectangular array, yang dimana kita sudah membuat suatu kelas berisikan dengan meja dan kursi mahasiswa, kita akan mencoba untuk modify yang pad array. Kita berandai-andai ada sebuah jalur sungai yang
di jalur tersebut itu terdapat rumput atau pohon yang mengikuti jalur tersebut. Jadi kita buat dengan SP line untuk jalur sungainya. Misalnya seperti ini. Kita copy. Lalu kita buat vegetasi yang akan melintasi mengikuti jalur sungai ini dengan cara kita circle. Kita isi 20, lalu kita recode ARC, kita isi ukurannya 15, kemudian select objeknya, lalu kita akan gandakan sepanjang jalur sungai dengan cara kita klik di sini untuk path array, kita klik objek rumput atau pohonnya, kita enter, kemudian kita select path curve atau jalur sungai yang ini. Nah, kalau sudah kita close. Jadi vegetasinya ini mengikuti sepanjang jalur sungai ini. Itu kegunaan dari yang modify path array. Kita bisa membuat contoh lain untuk yang modify path array. Misalnya kita akan mencoba membuat suatu objek, kita klik PL dengan ukuran 750, ke kirinya itu 550, lalu kita offset. Sebelum kita offset, kita akan fillet terlebih dahulu untuk membuat lengkungan pada sudutnya. Fill enter, kita masukkan radiusnya 300. Kita select di sini dan di sini. Lalu kita offset 150. Kemudian kita bikin garis di sini sepanjang 120, lalu jaraknya 15, kita tulis 90 misalnya. Terus kita akan membuat garis ini itu digandakan mengikuti jalur ini, yaitu caranya sama dengan menggunakan path array. Kita klik saja garisnya ini, kemudian kita enter, kita select path curve. Nah, jadi seperti ini garisnya mengikuti garis melengkung ini. Tadi kita sudah mencoba modify array yang rectangular array dan path array. Nah, sekarang tinggal yang polar array. Kita akan membuat suatu meja yang akan dikelilingi oleh beberapa kursi. Untuk mejanya sendiri kita akan membuat meja bundar dengan menggunakan fitur circle. Kita buat dengan circle yang center radius. Kita klik center point-nya di sini, kita masukkan radiusnya yaitu 90. Lalu kita ke circle lagi, pilih yang circle diameter. Itu kita klik di sini, kita masukkan untuk diameternya yaitu 200. Kita buat untuk kursinya menggunakan rectangle dengan ukuran 40 kali 40. Lalu kita offset saja dengan ketebalan 5. Kita pindahkan dengan move
kita klik paste pointnya di sini, kita tarik ke sini, lalu kita move lagi untuk kursinya, kita pilih paste pointnya, kita klik sepanjang 150. Lalu pada kursi ini itu akan dibuat untuk memutari meja ini dengan cara kita menggunakan array yang polar array. Kita select objeknya, kemudian kita enter, kita pilih yang center pointnya di sini. Nah, jadi untuk kursinya sudah memutari lingkaran ini. Bisa kita atur, misalnya 10. Kursinya sudah bertambah banyak. Jadi kalau sudah, kita tinggal close array. Nah, untuk yang fitur polar array penggunaannya seperti ini.